Cerita ini menceritakan perjalanan hidup Raden Mas Said dari Kadipaten Tuban yang mencuri makanan untuk rakyat yang kelaparan. Namun, kemudian diusir oleh ayahandanya. Ia kemudian bertemu Sunan Bonang dan setelah 3 tahun bertapa, ia mendapat hidayah dan menjadi salah satu wali Songo dengan nama Sunan Kalijaga. Prakisah perang saudara yang berkepanjangan di Majapahit menyisakan penderitaan bagi seluruh rakyatnya. Penyakit dan kelaparan terjadi di mana-mana. Kadipaten Tuban, salah satu bawahan Majapahit, mau tidak mau terkena imbasnya. Kelaparan dan kematian hampir setiap hari selalu terjadi. Raden Mas Said, putra Adipati Wilwatikta, tergerak hati untuk menolong rakyatnya dengan mencuri bahan makanan dari lumbung kadipaten. Ia bagikan untuk rakyatnya. Lama-kelamaan perbuatannya tercium juga. Berkurangnya bahan makanan di lumbung kadipaten membuat Adipati Wilwatikta marah besar. Ia memerintahkan Pati Gajah Lembana dan para senopatinya untuk menangkap pencuri itu, hidup atau mati. Hei, kalian dengar tidak berita baru di Istana Kadipaten? Berita apa memangnya? Ku dengar lumbung yang untuk membantu kerajaan Majapahit kecolongan. Benarkah begitu? Siapa yang berani melakukannya? Andai raja tahu, dia pasti tidak akan mengampuninya. Tapi menurutku pemuda itu tidak salah karena dia ingin membantu rakyat yang sedang kesusahan karena kekurangan bahan pangan. Oh iya, ku dengar rakyat mendapat bahan pangan dari seorang pemuda yang tidak dikenal. Sudahlah, ayo bekerja lagi. Sebentar lagi ratu akan datang. Ayo. Pati Gajah Lembana berhasil menangkap pencuri di lumbung pangan Kadipaten. Segera dihadapkan kepada Adipati Wilwatikta. Pati Gajah Lembana pun menghadap Adipati membawa tawanan. Maaf Kanjeng Adipati, hamba menghadap. Gajah Lembana, apa ini pencuri istana Kadipaten? Daulat Adipati, ini pencuri yang berhasil saya tangkap di lumbung Kadipaten. Buka penutup wajahnya, aku ingin tahu siapa orangnya. Dengan nada tinggi atau memerintah, Pati Gajah Lembana dan Senopati Yudapati membuka penutup wajah tawanan itu. Alangkah terkejutnya, sang Adipati juga permaisuri ketika mengetahui siapa di balik penutup wajah itu. Ternyata pencuri yang selama ini meresahkan Kadipaten adalah Raden Mas Said yang tak lain putranya sendiri. Apa yang kamu lakukan, Said? Teganya kamu menampar ayahandamu sendiri. Ampun ayahanda, semua yang Ananda lakukan untuk menolong rakyat Kadipaten Tuban yang kelaparan. Kasihan mereka ayahanda. Apa Ananda salah menolong rakyat Kadipaten? Said, tidak salah kamu menolong, tapi kamu salah dalam menjalankannya. Kamu tahu tidak, makanan itu untuk membantu kerajaan Majapahit. Kenapa kita harus membantu Majapahit ayahanda? Sedangkan rakyat kita sendiri dalam kesusahan. Said, tahu apa kamu tentang kerajaan ini? Sekarang, kamu hentikan perbuatan ini, atau kamu akan menerima akibatnya. Ampun ayahanda, kalau memang itu kita ayahanda,
Ananda akan tetap menolong rakyat Tuban. Kalau itu maumu, tinggalkan kadipaten sekarang juga. Jangan kembali sebelum bisa menggetarkan istana dengan melantunkan ayat Allah. Baiklah Ayahanda, kalau memang itu keputusan Ayahanda, Ananda mohon pamit. Maafkan Said, Kang Mas. Suruh dia kembali. Dia putra kita, pewaris tahta Kadipaten Tuban. Kalau dia pergi, siapa yang akan mewarisi Kang Mas Adipati? Tidak Diajeng. Aku seorang adipati. Tidak mungkin aku menaruh ucapanmu kembali. Semoga Said menemukan jalan yang benar dan meneruskan perjalanannya. Maafkan Kang Mas Said, Ayahanda. Bawa dia kembali. Apa Ayahanda tidak kasihan kepada Kang Mas Said? Rayo Mulang, seperti Ayahandamu bilang pada ibumu, kalau kamu kasihan dengan Kang Masno, kamu boleh pergi dari istana ini. Baiklah Ayahanda, Bunda. Ananda pamit. Jangan pergi putriku. Perjalanan Raden Said setelah diusir dari Kadipaten Tuban sampai pada hutan lebat. Letaknya perbatasan antara perbatasan Kadipaten Tuban, Kadipaten Bojonegoro, dan Kadipaten Madiun. Orang sekitar menyebutnya hutan Gelagahwangi. Dari sini Raden Said merampas semua pajak atau upeti yang dikirim untuk kerajaan Majapahit. Ia dikenal dengan sebutan Beranda Loka Jaya. Semua hasil rampasan ia bagikan untuk rakyat yang kelaparan. Namanya menggetarkan Majapahit. Dia disanjung rakyat tapi dibenci punggawa kerajaan. Suatu hari melintas orang tua di hutan Gelagahwangi. Loka Jaya mengejar orang itu karena tertarik pada tongkatnya. Dengan napas terengah, Loka Jaya berhasil menyusul orang tua itu. Pak Tua, kenapa kamu menghentikan langkahku, wahai anak muda? Aku menginginkan tongkatmu, Pak Tua. Kelihatannya bagus dan mahal harganya. Ini hanya tongkat yang terbuat dari kayu, tidak ada harganya. Buat apa kamu mencari harta seperti itu? Akan kubagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Niatmu sudah bagus, tapi caramu itu salah. Coba lihat pohon yang berbuah emas itu. Ambillah susu kamu, itu halal. Loka Jaya kaget menghampiri pohon itu. Ia memanjat dan mengambil buah yang dikiranya emas. Nafsu yang menguasai sehingga ia terjatuh dan buah itu menimpa tubuhnya, berubah menjadi wujud asli, yaitu pohon buah kolang-kaling. Dia baru menyadari kalau orang tua yang dihadapannya tadi bukan orang sembarangan. Ia mau berguru, maka dikejarnya orang itu. Ketika napasnya hampir terputus, Loka Jaya baru bisa menyusul orang tua itu. Di pinggir sungai Terusan Bengawan Solo, Loka Jaya bersimpuh di hadapan orang tua tadi. Izinkan aku tahu siapa kamu orang tua. Orang-orang menyebutku Sunan Bonang. Dan Sunan, izinkan saya berguru padamu. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku sebenarnya sudah tahu siapa dirimu, anak muda. Kamu putra Adipati Tuban. Apakah lahir batinmu siap berguru kepadaku? Saya siap lahir batin dari Sunan. Apapun yang kamu perintahkan kepada saya akan saya junjung tinggi. Baiklah anak muda. Apa ada keperluan di istana Mbak? Tunggu aku di sini. Baik, Kanjeng Sunan.
peninggal Sunan Bonang, Raden Said duduk bersila di depan tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tubuhnya dipenuhi tumbuhan dan semak belukar. Tak terasa 3 tahun sudah Raden Said bertapa menunggu kedatangan Sunan Bonang. Suatu ketika, Sunan Bonang melintasi wilayah itu dan baru teringat dengan Raden Said. Ketika Sunan Bonang datang ke tempat dulu, ia menancapkan tongkatnya. Raden Said tidak terlihat. Yang ada hanya gerombolan semak belukar. Ketika didekati, ternyata itu tubuh Said yang ditumbuhi semak belukar. Dengan terenyuh dibersihkan tubuh Said dari semak belukar. Sunan Bonang mencoba membangunkan Said dari pertapaannya, tapi Said tidak bisa dibangunkan dengan cara biasa. Sunan Bonang tersenyum. Dia tahu kalau Raden Said mendapatkan makrifat dari Allah, maka tidak ada cara lain untuk membangunkannya selain dengan azan di telinga kanan dan diqomati di telinga kiri. Barulah Raden Said terbangun dari tapaannya. Said. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Alhamdulillah Said, kamu sudah menyelesaikan ujianmu. Kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah dalam makrifat lahiriah dan batiniahmu. Kamu akan menggenapi Sunan di Demak menjadi wali songo. Baik Kanjeng Sunan. Aku akan memperbaiki diriku. Baiklah Said, karena selama 3 tahun kamu bertapa, aku akan memberimu nama Jogo Kali. Tapi orang-orang akan menyebutmu dengan Kali Jogo. Baik Kanjeng Sunan. Raden Said atau Sunan Kalijaga kemudian ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kemudian Sunan Kalijaga mencari metode dakwah yang mudah dipahami dan dimengerti para rakyat. Suatu hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana Sunan Kalijaga yang akan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa menggunakan metode wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah, kita semua diberi kesehatan dan kesempatan. Terima kasih sudah datang dan saya mengumpulkan semua wali untuk membahas rencana saya untuk menyebarkan agama Islam melalui metode wayang. Mengingat orang Jawa sangat menyukai pertunjukan wayang. Apakah kalian saya bisa menerima para Sunan sekalian Dengan hati yang kita dan bentuknya yang menyerupai ciptaan Tuhan dan dalam pula membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Tuhan. Baiklah, selanjutnya saya terima pernyataanmu. Kemudian saya akan merubah fisik atau bentuk wayang agar tidak menyerupai ciptaan Tuhan. Baik, kami setuju. Seiring berjalannya waktu, para warga yang hadir semakin banyak. Pada masa itu, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Sunan Kalijaga memberi wejangan atau nasihat keislaman kepada para penonton dengan nyanyian tembang Jawa. Berikutnya, mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Saudaraku, untuk menarik perhatian kalian, akan kuberi hadiah kepada kalian semua berupa uang bagi yang mau menonton pertunjukan wayang kulitku.
baik kita menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain, serta berbakti kepada kedua orang tua dan mencari ilmu yang berkah serta hidup sederhana. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lir ilir tandure wes somilir bocah angon penek no limbing kuwi penek no kanggo sempong sore kanggo sempong sore. Setelah mendengar itu, mereka telah menyatakan diri masuk Islam, sembari lambat laun belajar mengenai ibadah-ibadah Islam. Namun, masih saja ada orang yang melakukan tindakan musyrik, seperti melakukan ritual sesajen, dan Sunan Kalijaga mengatasi ini dengan cara mengubah sesajen menjadi selamatan. Tujuannya untuk memberi sedekah atau makan orang miskin, yatim piatu, dan kerabat yang lebih membutuhkan. Di perayaan hari besar Islam, tepatnya Maulid Nabi, Sunan Kalijaga juga memainkan musik gamelan Jawa, diiringi tarian, dan mengajak masyarakat untuk menghiasi masjid.